Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan lihat Haji Baris makan pagi hari ini jam 6 kurang seperempat. Perjalanan menuju ke Tanah Lapang untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha, Idul Kurban. Ditutup bro, sekarang ditutup. Nanti kita lanjut lagi. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد، kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memperbanyak zikir, takbir, tahlil, tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hari ini adalah hari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hadhil ayyamu ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah." Hari-hari ini, 4 hari adalah hari-hari untuk memakan, untuk makan, untuk minum, dan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh pada 4 hari ini kita melakukan puasa apapun. Silahkan makan, silahkan minum, tapi jangan lupa memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabiran walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kurban Idul Adha termasuk dari syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, dan kita disuruh untuk mengagungkan syiar-syiar Allah. Allah mengatakan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Kurban itu kami jadikan termasuk dari syiar-syiar Allah. Allah mengatakan, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu karena takwa yang ada dalam hatinya. Karena itu, mari kita mengagungkan syiar Allah berupa Kurban Idul Adha ini. Bagaimana mengagungkannya? 3 hal. Yang pertama, dengan kita meniatkan untuk melakukan Kurban Idul Adha. Selama ada kemampuan, jangan sekali-kali tidak Kurban Idul Adha. Karena yang tidak Kurban Idul Adha padahal mampu, bisa dikategorikan termasuk pelit atau kikir, dan itu tidak terpuji sama sekali di dalam Islam. Yang kedua, mengagungkan Kurban Idul Adha dengan menyiar-nyiarkannya, menyebarkannya, menghasungkannya, termasuk dalam ceramah seperti ini, juga di masjid-masjid, dalam kultum dan sebagainya. Yang ketiga, mengagungkan Kurban Idul Adha dengan cara mempelajari hukum-hukumnya, supaya kita tidak salah di dalam melakukan Kurban Idul Adha, supaya Kurban Idul Adha kita sah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kurban Idul Adha itu dilakukan setiap tahun. Anas bin Malik mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yudhi kulla sana. Rasulullah biasanya Kurban Idul Adha setiap tahun. Maka tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang, Kurban Idul Adha cukup sekali seumur hidup, karena Kurban Idul Adha itu fungsinya untuk tunggangan di akhirat. Kalau sudah punya tunggangan berarti sudah tidak kurban lagi. Ini perkataan batil, perkataan salah, tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Kurban Idul Adha tidak harus mahal. Tidak harus 3 juta atau 3,5 juta, tidak. Yang penting sah, maka sudah sesuai dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidaklah sampai kepada Allah dagingnya atau darahnya kurban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kita kepadanya. Maka kalau kita sudah berkorban dengan korban yang sah sesuai syariah, itu sudah termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. 800.000 beli 1 kambing betina domba, katanya murah, maka itu sudah sah, betina tidak ada masalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadurrukum dhukranan aw inathan. Tidak masalah kalian korban betina atau jantan, diizinkan semuanya oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang jantan lebih mahal, berarti lebih utama. Tetapi bagi yang tidak mampu, duitnya pas-pasan, tetapi mampunya beli yang betina, silahkan beli yang betina, sah. Bahkan domba usia 6 bulan, berarti belum poel, khusus domba usia 6 bulan, sah. Kambing usia 6 bulan, belum sah. Tapi domba, ya, gembel dan sejenisnya itu usia 6 bulan sudah sah.
yang mengatakan adalah Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-jada'atu minad dha'ni yufi mimma yufi minhu tsani. Sesungguhnya domba jada'ah, yaitu usia 6 bulan, belum poel dia, itu sudah sempurna sebagaimana sempurnanya kambing yang sudah poel. Maka kalau Anda beli betina dan dia itu domba yang masih jada'ah 6 bulan, insya Allah lebih murah sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak ada masalah. Yang uangnya banyak, silahkan korban sebagus-bagusnya. Korban 1 sapi untuk 1 orang, bagus. 1 onta untuk 1 orang, bagus. Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan pada waktu haji wada, beliau korban ketika haji 100 ekor onta. Inilah mengagungkan syiar korban, baik ketika haji maupun ketika kita di rumah masing-masing. Semuanya disyariatkan untuk korban pada hari ini, hari raya Idul Adha. Allahu Akbar kabiran walillahil hamd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ikut rombongan korban sapi, maka maksimalnya adalah 7 orang. Tidak boleh 1 sapi lebih dari 7 orang, tidak sah. Dan masing-masing orang harus membayar 1/7 dari harga sapinya. Kurang dari itu tidak sah. Misalnya sapi harga 21 juta, berarti per orang 3 juta. 1 orang bayar 2,5 juta, kemudian 1 lagi bayar 3,5 juta. Yang 3,5 tadi sah karena berarti lebih, yang 2,5 tadi tidak sah karena berarti kurang. Supaya sah gimana? Uang 500.000 milik kamu kasihkan kepada orang yang duitnya kurang, dia hanya punya 2,5, supaya duitnya genap 3 juta. Maka korban dia sah dan kita dapat pahala karena ngasih tambahan 500.000 kepada seseorang. Maka ringkasnya, setiap 1 orang dari 7 orang itu harus membayar 1/7 dari harga sapi. Harga sapinya berapa? Dibagi 7. Nilainya berapa? Dia harus bayar. Kurang dari itu tidak sah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama berdasarkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minati ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وانصر المستضعفين من المؤمنين وأيدنا وأيدهم بروح منك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وجميع المجاهدين في سبيلك أجمعين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك حجا مبرورا وعمرا متقبلا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين. Ingkang kunci dipun pertemuan niki wonten kunci bersama ajar oleh dua-dua sudut wonten tempat kerja gitu. Semacam ada Mbak.
Lompat, tangan-tangan kok kene. Iso, iya. Ngelewati jembatan ambruk ya iki. Ngapusi wong ngirane jembatane koyo sing ngarani. Lah ambruk kan ambruk berarti. Enek to. Iya, iya wis. Ayo ngumpat ayo. Lah terus lompat-lompatan iki. Oh, sing ngono nyabrang kok dongpret tok. Tempat korban. Pak Daya. Ini ngarep dhewe mulai sedhewe iki. Nah, bro, ini udah sampai rumah. Oke. Cukup sekian dulu konten hari ini. Oke, Pak. Nanti kita sambung lagi acara kurban. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Dian Haji Bara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.